Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 9 September tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa
supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berbelas kasihlah seperti Bapa. Manusia adalah makhluk sosial. Ia selalu terhubung dengan sesamanya. Relasi itu selalu terbuka kepada dua kemungkinan. Ia bisa digenggam sebagai hubungan antara pribadi yang baik, tetapi juga dapat berpotensi digantung sebagai hubungan antar pribadi yang buruk. Relasi itu penting, karena itu perlu dijaga agar tidak merosot menjadi ajang pendangkalan hidup. Artinya, hubungan yang buruk seharusnya dihindari dan hubungan pribadi yang baik seharusnya dicari. Menggapainya tidaklah gampang. Wajah dunia yang dipenuhi kebencian dan kekerasan, saling tuduh dan balas dendam, penghakiman dan penghujatan yang gemar berujung kekerasan menjadi hambatan relasi yang meneguhkan. Baik di dunia maya maupun di dunia nyata, kecenderungan itu tidak sulit ditemukan. Kecenderungan itu mendangkalkan mutu hidup manusia dan menjungkalkan relasi baik satu sama lain. Satu-satunya cara membendung kecenderungan itu adalah seperti yang diajarkan oleh Yesus, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ajaran Yesus itu seharusnya diterapkan pada siapapun dan dalam keadaan apapun, termasuk mencintai orang yang memusuhi kita dan mengampuni yang melukai kita. Namun realistiskah menerapkannya dalam pergaulan dan relasi harian, sementara kita cenderung memusatkan perhatian pada kepentingan pribadi tanpa kepedulian pada yang lain? Pada titik ini, kita harus ingat bahwa cara Yesus ini yang telah diterapkan dan diteladankannya sendiri adalah cara Allah. Allah tetap setia mencintai kita meskipun kita sering merusak relasi cinta itu. Kerusakan selalu dipulihkan Allah dengan siap sedia mengampuni kita. Saudara-saudariku terkasih, mengampuni dan mencintai musuh, terlebih orang yang melukai kita, tetap saja bukan hal yang gampang untuk kita lakukan.
Walaupun demikian, inti ajaran Yesus itu seharusnya menjadi jati diri kita jika kita ingin menjadi orang Kristen, bukan hanya dalam sebutan, tetapi terutama dalam tindakan dan pergaulan. Jika menerapkan inti ajaran Yesus tetap saja sulit, kita seharusnya insyaf bahwa keberhasilan untuk penerapannya tidak bergantung pada diri kita sendiri, tetapi pada anugerah Allah. Dan karena itu, memohonkannya kepada Allah adalah undangan yang perlu kita tanggapi. Semoga demikian. Amin.